Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sama Ibu. How are you today? Bagaimana kabarnya kalian? Yeah. I hope all of you are in good condition and also your family are in good condition and still hopefully God always blesses us. Well, dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang descriptive text, ya. Apa itu descriptive text? Ya, aspek yang akan kita pelajari, yang pertama pasti biar mudah dipahami, jadi Ibu menggunakan definisi dulu. Apa itu nanti definisinya descriptive text, kemudian purpose-nya, tujuan ya, kemudian general structure and examples, and also language element. Kita pilih satu persatu. Definition. Definition of descriptive text is a text that describes particular person, animal, place, or thing. Ya. Descriptive text adalah sebuah teks yang mendeskripsikan particular person, orang tertentu, kemudian animal, hewan tertentu, tempat, spesial tempat ya, special place, dan benda. Berupa apa sajakah yang bisa kita deskripsikan? Misalnya kita describing a person. Nah, you can describe your parents, your mom, your dad, or maybe your teacher, gurumu ya. Dan teman-teman kalian juga bisa kalian deskripsikan. Yang kedua, describing animal. Describing animal. Yang paling mudah adalah mendeskripsikan pets yang kita punya di rumah, hewan peliharaan di rumah. Describing place. Mendeskripsikan tempat. Tempat apa saja? Ya, tempat bisa jadi sekolah, kemudian tempat-tempat wisata ya, seperti Bukit Jedih, Bukit Kapur di Jedih, atau mungkin kalian bisa mendeskripsikan ya ini tempat kerja, iya, tapi tempat wisata bisa jadi yaitu Pantai Jalagatra, nah ya di daerah Kamal. Atau bisa juga mendeskripsikan tempat-tempat yang bersejarah. Di Kamal bisa jadi pelabuhan Kamal itu bisa dijadikan describe karena pelabuhan Kamal dulu dan sekarang jelas beda. Nah, bisa. Atau mungkin juga PT KAI di Kamal. Kantor PT KAI masih ada di Kamal. Ya. Sisa-sisa gerbongnya, sisa-sisa stasiunnya itu masih terlihat di Kamal ya. Kalau kantornya sudah masih bagus, nah kalau yang stasiun bisa kalian lihat di Tangsi, kemudian di daerah Dumarah situ. Nah, yang daerah Kamal pasti paham ya. Kemudian yang terakhir yaitu describing things, mendeskripsikan benda. Bisa jadi handphone benda, ya motorcycle juga benda, ya. Bisa kalian deskripsikan. Bisa kalian deskripsikan. Yang berikutnya setelah definition yaitu purpose. Purpose atau tujuan. Bagaimanakah kita caranya mendeskripsikan person? Mendeskripsikan orang. Apa saja yang perlu dideskripsikan? Yang pertama, dalam mendeskripsikan orang, bisa jadi cara berpakaiannya. How she or he wears. Cara berpakaian. Sukanya formal atau batik. Ya, misalnya kalian mendeskripsikan guru kalian. Oh, kalau Pak ini sukanya pakai batik atau Pak itu pakai hem biasa polos. Demikian. Color of skin. Tentang kulit, warna kulit. It can be white, bright, or maybe brown, ya. And then face, wajahnya bisa oval, bisa bundar kayak Bu Muntik ini. Nah, Bu Muntik bundar.
gitu ya, bulat ya. His atau her body, wow, tentang body ya. It can be slim atau thin. Nah, thin itu kurus, fat. Nah, fat gemuk ya. Nah, kalau fat, slim berhubungan sama weight, yaitu berat badan, dan berikutnya yaitu tinggi badan, height ya 150 cm, cm yang digunakan ya, tentang describing person. Yang berikutnya bagaimana cara mendeskripsikan benda. Nah, benda kita mulai dari nama dulu. Namanya apa ya benda yang dideskripsikan? Handphone, motorcycle, color, warnanya, warna casingnya apa, warna bodi sepeda motornya apa, benefitnya, of course kalau handphone sekarang menjadi kebutuhan utama ya, untuk sekolah, untuk bekerja, untuk cari nafkah dan sebagainya. Kemudian shape-nya, shape itu yaitu bentuk. Nah, bentuknya it can be, ada handphone itu yang tidak bersudut ya, ada yang tumpul ujung-ujungnya, tapi ada juga yang bersudut. Kemudian how to make it, ini maksudnya bahan membuatnya apa gitu ya. Dan berikutnya tentang describing place. Describing place, nama tempatnya. Misalnya kalian akan mendeskripsikan tentang Kamal Harbor, pelabuhan Kamal. History ini adalah sejarahnya. Sejak kapan ini berdiri, lokasinya di mana, ya. Kemudian luasnya berapa. Kalau dulu pelabuhan Kamal itu ada 3, sekarang hanya 1 yang digunakan. Pelabuhan 1, pelabuhan 2-nya digunakan untuk wisata ya, di situ ada kafe Tasik dan sebagainya. Ya, fungsinya apa? Nah, jelas kalau fungsinya sebagai sarana transportasi ya, laut dari pelabuhan Kamal ke pelabuhan Perak di Surabaya. Nah, the transportation, how to get the pelabuhan Kamal Harbor from Telang, from Socha, from Surabaya, bisa dibahas di sini. Setelah purpose, kita akan ke general structure and example. Ibu ambil contoh dari teks Singapura, ya, teks Singapura. Teks pertama, paragraf pertama ini kita sebut dengan identification. Identification memperkenalkan dulu. Bagaimanakah caranya memperkenalkan? Mana yang merupakan identification dari Singapura? Yaitu yang kalimat pertamanya. Kita kenalkan lokasinya dulu. Oke. Kemudian di sini ada ukurannya, size, ya. Kemudian julukannya, Singapura, julukannya. Nah, Singapore also known as the Asian Tiger Country Economy, based on external trade and its workforce. Di sini penulis memperkenalkan bahwa Singapura adalah disebut dengan ekonomi macan Asia. Nah, apakah ekonomi macan Asia disebutkan di sini? Maka tinggi ranknya untuk edukasi, entertainment, finansial, kesehatan, human capital, inovasi, ya, perdagangan, teknologi, wisata, dan transportasi. Semuanya ada di Singapura. Kecil tapi sangat modern. Kemudian paragraf yang kedua, disebut dengan description. Nah, secara detailnya ini dihuni oleh 5,6 juta orang, berbagai ethnic groups, berbagai suku, bisa jadi etnik
diartikan suku, ya, kebangsaan Cina, Malaysia, dan India. Gitu. Kemudian Singapore Independence Day, hari kemerdekaan Singapura adalah 9 Agustus 1965. Jadi secara detail, ada apa saja yang detail di Singapura, yaitu Merlion Statue. Merlion Statue adalah ciri khas dari Singapura. Ada yang tahu? Gambar apakah? Bentuknya bagaimanakah Merlion Statue? Ya, benar, yaitu dalam bentuk singa yang ada air mancurnya, ya. Kemudian language element yang akan kita bahas yaitu adjective. Adjektifnya, manakah di antara teks ini yang adjektif? Nah, ini sama-sama bisa kalian lihat. Small, lawannya small adalah big. Paragraf 2 ada diverse, ada majority, dan ada famous. Small artinya kecil. Ingat membacanya small, bukan small. Yang kedua, big, besar. Yang ketiga, diverse, beraneka ragam. Majority, ini adalah mayoritas. Dan famous berarti terkenal. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harap kalian jelas melihat, mendengarkan, menyimak video dari Ibu. Ya. Apabila ada pertanyaan, you can contact me in WA, in group, or maybe in personal. Yeah. I'm very glad to accept and to reply your response. It's enough for today. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.